Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nova Elisa dengan NIM 10519212 akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 diketahui oleh Insinyur Soekarno. Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia telah beberapa kali mengalami pergantian baik nama maupun substansi materi yang dikandungnya. 1. Periode berlakunya Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu 1945 sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial atau Semi-Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada masa ini sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Namun karena tidak sesuai dengan jati diri bangsa serta mencuat isu disintegrasi, maka kemudian Indonesia berganti bentuk lagi menjadi Negara Kesatuan Republik. Selanjutnya yaitu yang ketiga, periode Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Perubahan bentuk negara secara otomatis juga membuat perubahan dalam konstitusinya. Mulai pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi Indonesia berubah menjadi Undang-Undang Sementara Republik Indonesia. Pada periode ini pula kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah Negara Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan sistem demokrasi liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun lamanya, maka rakyat Indonesia sadar bahwa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila Undang-Undang 1945. Selanjutnya yaitu yang keempat, periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1966. Karena situasi politik pada sidang konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan Undang-Undang Dasar baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini terdapat berbagai penyimpangan Undang-Undang 1945, di antaranya Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR atau DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Yang kelima yaitu periode Undang-Undang 1945 pada masa Orde Baru, yaitu pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun, pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang murni, terutama pelanggaran pasal 23 hutang konglomerat atau private debt dijadikan beban rakyat Indonesia atau public debt, dan 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumber alam kita. Yang terakhir yaitu
Periode Undang-Undang Dasar 1945 pasca reformasi atau amandemen. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan digantikan oleh Orde Reformasi, muncul tuntutan untuk melakukan perubahan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukan perubahan amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataan bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luwes sehingga dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Baiklah, sekian dari video penjelasan saya, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.